Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan akidah salaf ashabul hadis. Kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana rahimahullah, likulli makhlukin ajal, yaitu setiap makhluk itu ada ajalnya. Setiap makhluk ada ajalnya, yakni ada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai batas waktu terakhir baginya dalam kehidupan dunia. Nah, siapapun dia dan dimanapun dia berada. Ini adalah salah satu bab, ya, adalah salah satu bab daripada pelajaran-pelajaran akidah, masuk di dalam keumuman bab iman terhadap adanya hari kiamat. Iman terhadap adanya hari kiamat dan juga iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Nah, kematian yang terjadi di sekitar manusia atau di sekitar kita dalam hari-hari yang kita lewati adalah merupakan salah satu bukti bahwa kiamat itu pasti akan datang. Sebab itu pembahasan tentang kematian adalah pembahasan tentang bagian dari hari kiamat. Nah, kalau bagian dari hari kiamat juga adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian itu bukan terjadi dengan sendirinya, atau kematian bukanlah merupakan suatu proses alam yang kemudian membuat manusia sampai pada proses tersebut lalu dia meninggal, bukan. Tetapi kematian itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak memandang usia atau umur seseorang. Ya, bisa jadi ada orang usianya masih muda, ya, tetapi batas kehidupannya habis, maka dia meninggal. Begitu juga ada orang yang sudah tua renta, baru batas kehidupannya habis, maka dia pun meninggal. Ini berarti kematian itu bukan proses alam, tetapi kematian adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab itu kita lihat penjelasan daripada Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana rahimahullah. Kata beliau, wa yataqiduna wa yashhaduna anna Allah azza wa jal ajjala likulli makhlukin ajala. Dan mereka ahlu sunnah atau ashabul hadis, mereka berkeyakinan dan mereka bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ajjala likulli makhlukin ajala. Allah menetapkan ajal bagi setiap makhluk, ajalnya, ya.
Bagi setiap makhluk itu Allah tetapkan ajalnya. Allah tetapkan ajalnya. Wa anna nafsan lan tamuta illa biidnillahi kitaban muajjalah. Dan bahwasanya suatu jiwa itu tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjalah, sesuai dengan ketetapan ajal yang telah Allah tetapkan padanya. Perhatikan ya, wa anna nafsan lan tamuta illa biidnillahi kitaban muajjalah, yaitu suatu jiwa itu tidak akan mati, ya, dia tidak akan mati illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjalah, berdasarkan ketetapan yang telah Allah tetapkan padanya. Wa idzan qada ajalul mar'i falaysa illa al-maut wa laysa lahu anhu fautun. Kata beliau, dan apabila inqada ajalul mar'i, telah habis masa hidup seseorang atau telah sempurna masa hidup seseorang, falaysa illal maut, maka tidak ada peluang bagi dia kecuali kematian. Nah, kalau orang masa hidupnya sudah habis, dia nggak bisa bertahan lagi, ya, tidak ada lagi bagi dia kecuali kematian. Tidak ada pilihan bagi dia kecuali kematian. Ini ada orang sudah masa hidupnya sudah habis, tapi dia masih punya pilihan yang lain antara hidup atau mati. Itu tidak ada. Tidak ada. Kalau masa hidupnya sudah habis, maka pasti mati. Pasti apa? Mati. Nah, walaysa lahu anhu fautun, dan tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar, ya, darinya kecuali apa? Mati. Itu tidak ada, dia tidak bisa lolos dari yang namanya mati itu. Tidak bisa lolos dari yang namanya mati. Jadi kalau sudah masa hidup seseorang, dia tidak lagi ada pilihan baginya kematian, dan dia tidak bisa lolos dari yang namanya mati, tidak bisa selamat dari yang namanya mati. Kemudian Al-Imam As-Sabuni menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata beliau, qala Allah taala, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya. Jadi tidak bisa dimundurkan sedikit pun dan tidak bisa dimajukan. Ini ayat, ya, firman Allah Azza wa Jal yang mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Itu apabila datang ajal mereka, apabila telah datang batas kematian kehidupan mereka, maka kematian itu menyapa mereka, dan kematian itu, waktu kematian itu tidak bisa dimundurkan sesaat pun dan tidak bisa dimajukan. Nah, surat Al-A'raf. Kemudian kata beliau, waqala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'innillahi kitaban muajjalah. Surat Ali Imran, ya, ayat 145. Itu maka li nafsin an tamuta illa bi'innillahi kitaban mauquta. Ya, di sini menjadi syahidnya di situ apa? Bi'innillahi kitaban mauquta. Ya. Tidaklah apa namanya? Suatu jiwa itu mati melainkan dengan izin Allah sesuai dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan kepadanya. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan bab ini, ya, pembahasan Al-Imam As-Sabuni ini, maka kita katakan ini juga adalah bagian daripada bahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun dia manusia itu dia tidak bisa keluar dari takdir Allah. Dia tidak bisa apa? Keluar dari takdir Allah. Tidak bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang mana? Takdir yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda
bi khamsina alfasanah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Ketika Allah telah menetapkan takdir manusia, maka siapapun di antara mereka tidak bisa keluar dari takdir Allah. Tidak ada jalan untuk keluar dari takdir Allah, tidak ada. Tidak ada jalan untuk seseorang itu bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir apapun itu. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kepada kita begini, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan pernah bisa terjadi. Tidak akan pernah bisa terjadi. Apa-apa yang Allah tabaraka wa taala tetapkan untukmu, dia tidak akan pernah meleset darimu. Dan apa-apa yang memang Allah tetapkan bukan untukmu, dia tidak akan pernah menimpamu. Dia tidak akan pernah menimpamu. Ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Jibril ya, alaihi salatu wassalam, itu ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi itu, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya beritakan kepadaku ya apa yang maksudkan dengan iman, ya beritakan kepadaku tentang iman. Maka apa kata Rasulullah? Al imanu an tu'mina billahi. Iman itu adalah apa? Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa malaikatihi wa kutubihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman tentang kitab-kitab Allah, wa rusulihi wal yaumil akhir, dan engkau beriman terhadap adanya utusan-utusan Allah, dan engkau beriman tentang adanya hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap apa? Takdir Allah yang baik maupun yang buruk, yang baik maupun yang buruk. Nah, sebab itu Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali itu ketika beliau menjelaskan perkara ini, kata beliau begini, fakullu ma yajri fi hadal kaun min awwalihi ila nihayatihi la yakhruju an takdirillahi wa masyiatihi. Ya, setiap yang terjadi di permukaan bumi ini, sejak dari awal sampai akhirnya, dari awal Allah menciptakan bumi ini sampai akhirnya daripada kehidupan yang ada di bumi ini, la yakhruju an takdirillahi, la yakhruju an takdirillahi wa masyiatih, tidak keluar daripada apa? Ketetapan Allah dan kehendak Allah. Tidak bisa. Apapun yang ada dalam kehidupan dunia ini sejak awal, dari awal sampai akhir, itu tidak pernah bisa keluar dari ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau kemudian, wa minha hayatul ibadi wa mautuhum wa amraduhum wa asqamuhum wa rizquhum wa ghinahum kullu syai'in bi takdirillahi azza wajal. Ya. Di antaranya termasuk semua perkara, termasuk di antaranya kehidupan para hamba, kematian mereka, sakitnya mereka, penderitaan mereka, rizki mereka, kekayaan mereka, kullu syai'in bitakdirillah. Semua itu dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Orang sakit, itu ketetapan Allah. Orang sehat, itu ketetapan Allah. Orang itu dia sengsara, ketetapan Allah. Orang itu dia menderita, ketetapan Allah. Orang itu dia kaya raya, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan. Sebab itu ada di antara para ulama itu karena pemahaman mereka yang dalam terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, maka mereka membangun kehidupan mereka itu di atas tawakal. Membangun kehidupan mereka di atas tawakal. Artinya apa? Mereka yakin bahwa kehidupan ini engkau tidak akan pernah hidup kecuali dengan izin Allah. Engkau juga tidak mati kecuali dengan izin Allah. Engkau tidak akan lapar melainkan juga dengan izin Allah. Ya. Dan engkau tidak akan pernah kenyang juga dengan izin Allah. Engkau tidak menjadi seorang fakir juga dengan izin Allah. Engkau tidak menjadi orang kaya juga dengan izin Allah. Seandainya manusia dia membangun kehidupannya dengan tawakal yang demikian ini,
maka kehidupannya enteng, kehidupannya ringan. Ya, ketika datang kepadanya bala, bencana, musibah, ini bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Lalu dia memanfaatkan kesempatan itu bagaimana hal yang menurut kita buruk ini kita mendapatkan kebaikan darinya. Nah ketika begitu juga ketika Allah menguji dia dengan memberikan dia kelapangan rizki, dia tahu bahwa ini adalah ketetapan Allah. Pasti ada maksudnya. Sehingga dia memanfaatkan kekayaan itu semaksimal mungkin untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang bukan karena kepintaran seseorang, bukan karena kehebatan seseorang, bukan karena sekolahnya tinggi, bukan karena giatnya dia dalam bekerja. Tidak. Ya. Sebab itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau seandainya rizki itu karena kehebatan seseorang, ya, maka semut itu tidak bisa makan, dia bisa mati. Semut tidak bisa mati, dia bisa mati. Semut dia tidak tahu, dia tidak punya kehebatan bagaimana membuat sebuah bisnis yang bagus, bagaimana membuat jaringan-jaringan usaha yang bagus. Semut tidak punya itu. Begitu pula kalau seandainya rizki itu karena kehebatan seseorang, niscaya burung itu dia akan mati, burung akan mati. Burung tidak punya kebun ya ikhwan, burung tidak punya pabrik, burung tidak punya tempat kerja, tetapi burung di tempat bertenggernya itu pagi hari ketika dia keluar, itu dia tidak tahu, dia tidak punya kompas, dia terbang saja, dia sandarkan kehidupannya kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Allah tuntun dia, ini di sini ada makanan, di sini ada kebun. Iya tapi itu dia makan kebun kita, maka dari itu karena itu semua adalah ketetapan Allah, maka Allah memberikan di situ balasan atas usaha seseorang yang diambil oleh hewan. Jadi misalnya ini kita berkebun, hewan tidak punya kebun, burung tidak punya kebun, kita berkebun, hasil kita sudah ada, tapi burung tidak punya kebun, dia terbang, Allah giring dia datang di situ makan tanaman kita, kita ridho dengannya, dapat pahala apa tidak? Dapat pahala, terhitung sebagai sedekah, terhitung sebagai apa? Sedekah. Maka ini apa? Ini tidak keluar semua dari takdir Allah Azza wa Jal, tidak keluar dari takdir Allah. Maka perhatikan di sini kata Syekh, ya, kullu ma yajri fi hadzal kauni min awwalihi ila nihayatihi la yakhruju an takdirillahi wa masyiatihi. Semua yang terjadi di alam semesta ini sejak dari awal sampai akhirnya kehidupan la yakhruju an takdirillahi wa masyiatihi. Tidak akan bisa dan tidak akan pernah keluar dari ketetapan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Minha hayatul ibad wa mautuhum wa amraduhum wa asqamuhum wa rizquhum wa ginahum. Di antaranya kehidupan para hamba tidak keluar dari ketetapan dan kehendak Allah. Begitu pula kematian mereka tidak keluar dari ketetapan dan kehendak Allah. Begitu juga sakitnya mereka tidak keluar dari ketetapan dan kehendak Allah. Kesengsaraan mereka, penderitaan mereka tidak keluar dari ketetapan dan apa? Kehendak Allah. Rizki mereka tidak keluar dari ketetapan dan kehendak Allah. Kekayaan mereka tidak keluar dari ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in bitakdirillah. Semua yang terjadi itu dengan ketetapan Allah Tabaraka wa taala. Terkait dengan bab ini adalah kematian. Terkait dengan bab ini adalah apa? Kematian. Oleh sebab itu kata beliau begini, wa anna nafsan, kata Imam As-Sabuni, wa anna nafsan lan tamuta illa biidnillahi kitaban muajjalah. Ya, bahwa jiwa itu, suatu jiwa itu tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, wa idza in qada ajaluhul mar'i falaisa illal maut wa laisa lahu anhu fautun. Ya, ini kalimat ini menunjukkan kepada kita ya, kalimat beliau apabila telah berakhir masa kehidupan seseorang ya, maka tidak ada pilihan bagi dia kematian dan dia tidak bisa lolos dari yang namanya apa? Mati itu, dia bisa lolos darinya. Maka di sini tidak ada jalan bagi dia. Ini apa? Pelajaran paling penting dari kalimat ini adalah bahwa manusia itu tidak bisa keluar dari ketetapan Allah. Tidak bisa apa? Keluar dari ketetapan Allah. Sehebat apapun Anda, segiat apapun Anda, tidak bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kematian ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ya. Sebab itu ketika Al-Imam Ibnu Katsir ya di dalam tafsir Ibnu Katsir
Al-Juz'ur Rabi, jilid yang keempat ya, Dar Ibnul Jauzi. Itu beliau ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan firman Allah Azza wa Jal, yaitu di dalam surat Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Ya, "Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ya, katakanlah kematian yang kalian lari darinya itu, kalian selalu berusaha untuk menghindar darinya, ya, fa innahu mulaqikum, ya, maka sesungguhnya dia pasti menghampiri kalian. Orang lari menghindar dari kematian, apa yang dia lakukan? Menghindar toh mati juga. Pasti dia apa? Kematian itu pasti menghampiri. Tidak ada cara untuk lari dari kematian, tidak ada cara. Tidak ada apa? Tidak ada cara untuk lari dari kematian. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya kematian yang kalian lari menghindar darinya itu fa innahu mulaqikum. Ya, sesungguhnya dia pasti akan menghampiri kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan beritakan kepada kalian terhadap apa-apa yang telah kalian lakukan dalam kehidupan dunia. Ya ikhwan, Allah akan beritakan kepada Anda tentang semua yang Anda lakukan dalam kehidupan dunia ini. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditutup perkaranya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ketika manusia itu tahu bahwa dia tidak bisa menghindar dari kematian, dan manusia itu tahu ketika kematian itu datang, dia akan datang di hadapan Allah dan Allah akan beritakan kepada dia semua, ya, dari apa-apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunianya, maka ketika itu dalam kehidupan dunia ini dia benar-benar waspada. Dia benar-benar apa? Waspada. Kenapa? Ada tayangan ulang. Seandainya dalam kehidupan dunia Anda mampu untuk bersembunyi dari manusia, seandainya dalam kehidupan dunia ini Anda orang yang pandai beralibi, Anda orang yang bisa sekali berasumsi, membangun asumsi, Anda orang yang bisa mengelabui manusia dengan cara-cara Anda dalam berucap, cara-cara Anda dalam bersikap, dengan pandainya Anda berkamuflase. Tetapi ketahuilah bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada tayangan ulang, dan Anda tidak akan mampu bersembunyi dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ya, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ketahuilah ya ikhwan, apa-apa yang kalian sembunyikan dalam hati yang paling dalam. Di sudut hati manusia yang paling dalam, yang dia sembunyikan sesuatu yang tidak ada seorang pun yang tahu, atau dia tampakkan gelagatnya di hadapan umum, ya'lamullah, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tempat dari permukaan bumi ini yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Silahkan Anda berbuat sesuka hati Anda, tetapi apa kata Allah? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan kabarkan kepada kalian, Allah akan tayang ulang kepada kalian terhadap apa-apa yang telah kalian lakukan dalam kehidupan dunia itu. Kemudian kata Allah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ketika beliau menyebutkan ayat ini, beliau katakan begini, kaqaulihi ta'ala fi suratin Nisa. Ayat ini sama dengan firman Allah dalam surat An-Nisa. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Yaitu apa? Allah berfirman, aina matakunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, yaitu dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendapati kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh sekalipun. Ya, walaupun kalian berada dalam benteng yang kokoh sekalipun, kematian itu pasti akan ada. Lalu beliau bawa satu riwayat, ya. Al-Imam Ibnu Katsir bawa riwayat. Riwayat ini di sini beliau tidak sebutkan sanadnya, dan memang
Riwayat ini derajatnya ini dia bukan hadis Nabi ya, dia mauquf kepada sepanjang yang kita ketahui ya. Riwayat ini adalah riwayat yang mauquf kepada sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, yaitu sahabat Samurah. Meskipun sebahagian kalau di Ibnu Katsir, di tafsir Ibnu Katsir ini beliau mengatakan marfu'an ya, dia marfu'. Dia terangkat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya itu apa? Riwayatnya itu begini. Kata dalam riwayat ini ya. Itu masalul ladzi yafirru minal mauti kama thalil tha'labi tatlubuhul ardu bidainin. Orang yang lari dari kematian ya. Perumpamaan orang yang lari dari kematian itu seperti perumpamaan rubah yang lari dari bumi karena hutang. Ya, rubah ya, rubah hewan. Itu dia lari dari bumi karena dia punya hutang dengan bumi gitu. Bisa nggak itu kira-kira orang lari dari bumi? Ya. Jadi perumpamaan orang yang lari dari kematian itu seperti rubah yang lari dari bumi karena hutang. Yaitu apa? Faja'a yas'a hatta a'ya wam bahara dakhala hujrahu faqalat lahul ardu ya ta'lab daini. Dia sudah lari sampai dia capek dan dia kepayahan. Lalu dia masuk di dalam lubangnya tempat sembunyi. Begitu masuk sampai di dalam, lalu kata bumi, ya rubah utangku. Jadi ini sudah berusaha lari menghindar ya. Lari sudah capek kepayahan, begitu masuk berhenti di situ kira sudah aman. Pas berhenti langsung kata bumi, rubah hutangku. Ya. Apa? Artinya apa? Artinya tidak bisa lolos, tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada tempat apa untuk bersembunyi. Jadi rubah yang dia lari dari apa? Lari dari bumi, menghindar dari bumi, itu tidak ada tempat bagi dia untuk berhenti. Di mana dia berhenti, bumi katakan, hei, mau kemana? Begitu dia lari lagi, dia berhenti, bumi katakan, hei, mau kemana? Sampai dia capek dan dia meninggal. Sampai dia capek dan dia apa? Meninggal. Begitulah orang yang lari dari kematian. Jadi dia tidak bisa keluar dari ini. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimana wa rahimahullah. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum ya. Coba antum bayangkan di situ ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kepada kita bahwa aina ma takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah ya. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan mendatangi kalian, mendapati kalian, walaupun kalian di dalam benteng yang kokoh sekalipun. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum, sampai begini disebutkan di dalam riwayat ya, disebutkan dalam riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan begini, idza aradallahu qabda abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Coba antum bayangkan, kalau sudah berhenti, sudah habis masa hidup seseorang, itu dia pasti akan wafat, dan dia wafat itu pun di tempat yang dipilih oleh Allah. Di tempat yang dipilih oleh Allah. Jadi bukan seorang dia pengen wafat, saya pengen wafat di kampung saya aja lah, saya pulang ke kampung. Belum tentu, kalau Allah tidak pilih tempat itu untuk dia wafat, pasti dia keluar dari kampung itu. Makanya itu kata Rasulullah begini, ya, idza aradallahu qabda abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di suatu negeri, maka pasti Allah akan membuat orang itu punya hajat di negeri itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini sudah hidup di satu daerah, katakanlah kita hidup di Jakarta ini dari kecil sampai tua. Tapi tiba-tiba ada satu hajat tertentu pengen ke kampung, ya. Begitu sampai di kampung meninggal. Sampai di kampung meninggal. Padahal di kampung itu kita hidup, tidak pernah hidup di kampung. Katakanlah waktu kecil saja. Ya, waktu kecil. Begitu kita hidup sudah di rantau. Tapi ada kebutuhan di kampung suatu ketika. Begitu pulang meninggal. Itulah bumi yang Allah pilih untuk Anda meninggal. Coba antum bayangkan. Sampai bumi mana seseorang itu meninggal, itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi kalau Anda itu hidup di Jakarta, hidup di kampung, tapi kalau Anda meninggal mau di Amerika, ya antum dibawa ke Amerika. Ya, ada satu hajat pasti antum dibawa ke Amerika, mati di sana. Tapi waliyadu billah, jangan mati di negeri kafir ya. Nah,
Sebab itu apa? Di dalam bab pembahasan tentang pengurusan janais itu kan ada satu bab. Bab apa? Bab larangan memindahkan jenazah dari tempat yang dia meninggal. Ya kan? Kenapa? Karena itulah bagian dari bumi Allah yang Allah pilih untuk dia meninggal. Jadi kalau kita bawa, pindah, seolah-olah kita tidak ridha dengan ketetapan Allah, pilihan Allah untuk dia. Ya, kecuali dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, kecuali di tempat yang dekat dengan tempat haram, tanah haram, karena keutamaan tanah haram. Jadi misalnya di perbatasan dia meninggal di luar tanah haram, tidak apa-apa, boleh pindahkan untuk dia dikuburkan di tanah haram untuk mendapati keutamaan. Ini dekat saja. Kalau jauh itu dilarang, ya, dilarang. Kenapa? Karena salah satu babnya adalah tidak seolah-olah orang itu tidak ridho dengan pilihan Allah terhadap orang tersebut, bahwa dia itu mati di mana. Ya, karena seorang dia mati di satu tempat itu juga pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan dia, ya. Maka dari itu Rasulullah mengatakan begini, idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin apa? Ja'ala lahu fiha haja. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak, ya, mewafatkan seseorang di suatu tempat, maka Allah akan mudahkan dia untuk datang ke situ. Dia punya hajat untuk datang ke tempat tersebut. Nah, sekali lagi ini babnya adalah bab, ya, tentang iman terhadap hari akhirat dan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sekali lagi kita ulang, kita garis bawahi dalam bab ini, tidak ada seorang manusia pun yang bisa keluar dari ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hatta dalam bab yang berkaitan dengan kematian. Nah, taib ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.